Beberapa minggu terakhir ini saya membaca sebuah buku yang berjudul Tafsir Ayat-Ayat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Anti Buhairi. Dan ini adalah buku dari saudara kita yang beragama Islam. Nah, di dalam buku ini atau Muhammad Abdul menuliskan bahwa ada upaya dari orang-orang Yahudi dan kaum Nasrani mengingkari nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Bagi saya ini adalah tuduhan yang berlebihan atau narasi yang berlebihan. Atau bisa dikatakan kalau untuk bahasa sekarang adalah kegeeran. Saya mau katakan bahwa khususnya orang Kristen tidak pernah menolak keberadaan Muhammad. Tetapi memang pada dasarnya nama Muhammad itu tidak ada di dalam Alkitab. Apalagi kalau berbicara tentang Taurat. Dan tidak ada sama sekali indikasi bahwa ada nama Muhammad di sana. Jadi narasi yang mengatakan menolak nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil itu adalah merupakan narasi yang berlebihan atau kegeeran. Jadi menarasikan sesuatu hal yang dianggap itu benar, maka perlu harus ada pembuktiannya. Bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa ada penolakan-penolakan di dalam kelompok-kelompok tertentu terkait dengan nama Muhammad. Kalau kita menelusuri sejarah daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, itu tidak pernah berbicara tentang pribadi, apalagi terkait dengan nubuatan Muhammad yang akan datang. Baik kalau kita melihat dari literatur yang tertua, ataupun pada teks-teks yang tertua. Dan itu tidak pernah disinggung. Jadi tidak ada sebenarnya narasi bahwa ada penolakan terhadap nama Muhammad. Kita tidak menolak nama Muhammad itu. Muhammad itu ada pada abad ke-6 atau awal-awal abad ke-7. Jadi tidak ada yang menolak keadaan itu. Dan kalau dikatakan bahwa adanya sebuah manipulasi atau dikatakan diubah oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil, tentunya ini ada sebuah pembuktian. Nah, pembuktian itu adalah bukan pernyataan-pernyataan yang setelah Muhammad, tetapi itu harus berupa pembuktian sebelum Muhammad ada. Karena yang kita bicarakan adalah terkait dengan teks-teks Alkitabnya yang tertuanya. Jadi tentunya ketika kita mengatakan itu sudah diubah, maka ada pembuktian atau narasi atau kejadian kenapa harus itu diubah. Nah, inilah yang kita tidak temukan ketika kita berbicara terkait nama Muhammad. Dan ini narasi ini di dalam kalangan para polemikus Islam itu sudah masif ya untuk penggunaan seperti ini. Nah, bahkan penafsirannya pun sudah terlalu berlebihan bagi saya. Apalagi yang saat ini sedang maraknya diperbincangkan tentang Quran elektronik yang dikeluarkan oleh Kemenak, di mana terlihat di dalam itu ada ayat-ayat firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang dikutip untuk membenarkan bahwa adanya pembicaraan tentang Nabi Muhammad di Alkitab. Tapi sebenarnya tidak ada. Jadi untuk kelanjutannya nanti saya akan terus bahas